Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami Cahaya Islam akan menyajikan kisah inspiratif sebagai motivasi dan pengetahuan kita akan kisah perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia. Sifat manusia yang lupa merupakan pangkal dari ketidakberimanan kepada Allah ketika di dunia. Namun diutusnya para rasul oleh Allah dimaksudkan untuk mengingatkan kembali akan janji manusia. Dulu begitu sayangnya Allah kepada manusia, hingga ia mengirimkan banyak bukti untuk mengingatkan manusia akan janjinya dulu. Jauh sebelum dilahirkan ke dunia, manusia terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian tersebut adalah tentang keberimanan mereka kepada Allah. Para rasul pun juga tak lepas dari perjanjian kepada Allah. Seluruh rasul yang diturunkan Allah ke dunia diutus untuk mengingatkan janji tersebut. Perjanjian manusia dengan Allah tersebut direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang turut mencatat janji tersebut terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan Al-Hadid ayat 8. Sedangkan perjanjian yang diambil oleh para rasul terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Perjanjian manusia kepada Allah terekam dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau keesaan Tuhan." Ayat ini menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, merupakan sebuah peringatan dan pengingatan kepada kaum kafir yang terus-menerus tidak mau beriman. Padahal sudah banyak bukti secara nyata dan jelas diungkapkan, mulai dari ayat-ayat kuliah hingga ayat karunia yang telah ditunjukkan. Lalu dalam firman-Nya tersebut, Allah berhujah dengan mengingatkan kepada janji dan kesaksian mereka ketika mereka dikeluarkan dari sulbi Adam. Beberapa riwayat hadis mengungkapkan mengenai janji manusia ketika keluar dari sulbi Adam, seperti dari riwayat Anas bin Malik, Umar bin Khattab, dan Ibnu Abbas. Namun Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Adim mengambil hadits riwayat Ibnu Abbas karena paling sahih. Sungguh Allah mengambil perjanjian dari punggung sulbi Adam di Numan pada hari Arafah. Lalu dari tulang punggungnya Allah mengeluarkan seluruh keturunan yang ia ciptakan. Lalu Allah tebarkan di hadapannya. Kemudian Allah berbicara langsung, bukankah aku ini Robmu? Mereka menjawab, betul engkau Rob kami. Dan kami bersaksi. Hadis riwayat Ahmad. Kesaksian manusia yang telah dijadikan perjanjian oleh Allah ini berlaku selama di dunia hingga datangnya hari kiamat. Meskipun perjanjian itu telah terjadi ketika manusia keluar dari sulbi Adam, perjanjian ini berlaku bagi semua keturunannya secara individu. Sesuai dengan keterangan Muhammad Sahal dalam tafsir Al-Tasturi, bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah, kesaksian, dan janjinya itu terlahir ke dunia. Dalam surat Al-Hadid, ayat 8 dijelaskan mengenai keberimanan kepada Allah, yang artinya, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia, Allah telah mengambil perjanjianmu, jika kamu adalah orang yang beriman. Menurut penafsiran Al-Mahal dan As-Suyuti. Dalam tafsir Jalalain, ayat tersebut menyatakan bahwa Allah telah mengambil janji manusia ketika di alam arwah, janji mengenai persaksian manusia atas Robnya yang telah diterangkan sebelumnya pada surat Al-A'raf. Isi perjanjian tersebut adalah penyangkut keimanan mereka kepada Allah. Persaksian manusia ketika di alam arwah ini membawa akibat untuk terus beriman kepada Allah. Namun, karena sifat manusia yang lupa, ketika mereka berada di dunia yang penuh kemewahan semu, mereka menjadi ingkar. Wahbah Suhaili dalam tafsir Al-Wajiz
memberikan penjelasan bahwa perjanjian manusia kepada Allah sejak dalam sulbi, dan ketika di alam arwah menjadikan sebab mereka untuk beriman kepada Allah di dunia. Pada hari kiamat nanti, manusia akan ditagih tentang janji beriman ini. Namun kebanyakan mereka lengah akan janji tersebut, dan sangat menyesali kelupaannya. Tapi naasnya sudah terlambat. Pada hari tersebut, penyesalan mereka sudah tidak berlaku lagi. Selain janji manusia pada umumnya mengenai persaksian dan keberimanan, Allah pun mengambil janji kepada para rasul. Dan janji para rasul ini direkam di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat 7 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri, dan dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh." Dalam menerangkan ayat tersebut, Wahbah Suhaili menyatakan bahwa janji para rasul tersebut merupakan akibat dan efek domino dari sebab sebelumnya. Persaksian manusia sejak dulu menjadikan sebab perjanjian keberimanan kepada Allah. Dan karena sebab tersebut, para rasul ini hadir di dunia. Namun sebelum mereka diutus Allah ke dunia, mereka telah terlebih dahulu dijanji oleh Allah, dan janji mereka sangatlah teguh. At-Tabari dalam tafsir Tabari menjelaskan, bukan berkenaan mengenai keimanan seperti janji manusia pada umumnya. Janji para rasul tersebut terkait persoalan untuk saling meneguhkan antara satu nabi dengan yang lain, penyampaian risalah, serta tugas-tugas kenabian yang lain. At-Tabari mengungkapkan riwayat yang lain, bahwa janji tersebut adalah tentang pertama kalinya Nabi Muhammad diciptakan, namun yang paling terakhir diutus. Sifat manusia yang lupa merupakan pangkal dari ketidakberimanan kepada Allah ketika di dunia. Namun diutusnya para rasul oleh Allah dimaksudkan untuk mengingatkan kembali akan janji manusia dulu. Begitu sayangnya Allah kepada manusia, hingga ia mengirimkan banyak bukti untuk mengingatkan manusia akan janjinya dulu. Bukti-bukti tersebut seperti diungkapkan oleh Quraisy Shihab dan Wahbah Suhaili, meliputi diutusnya para rasul, diturunkannya ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kaumiyah. Belum lagi ditambah kecenderungan hati yang naif yang ditanamkan Allah kepada manusia. Seharusnya itu semua lebih dari cukup untuk mengingatkan perjanjian manusia dulu dan menjadikannya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setelah diingatkan oleh para rasul, mereka masih saja ingkar, berarti hati mereka telah tertutup dan akan mendapat balasan di akhirat kelak. Wallahu alam bishawab. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.